Hai, welcome to Artokels. Saya mau ngucapin selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Semoga kita makin jaya, baik di langit dan juga di bumi. Michael Dionido merupakan pria kelahiran tahun 1983 yang berpacaran dengan wanita bernama Evelyn Rosbero sejak 2018 saat masih sama-sama berkuliah di kampus Ateneo de Manila. Setelahnya mereka juga barengan kerja sebagai arsitek, namun Michael sempat bertugas di negara Cina pada proyek besar untuk masa 4 tahun. Dia balik ke kampung halamannya pada 2013 dan berhasil menikahi sang pujaan hati di 2014 saat sama-sama berusia 31 tahun. Setelahnya pasangan ini pindah ke Cagayan karena bekerja pada sebuah perusahaan properti. 1 tahun kemudian, putri mereka lahir dan Evelyn pun sempat memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga sampai anaknya berusia 2 tahun. Namun kemudian dia nggak betah karena jiwa-jiwa aktif untuk gerak cari uang merajalela dalam sanubari. Di pertengahan 2017 beneran jadi wanita karir lagi hingga sang putri dijagain oleh babysitter mereka full time yang tinggal di rumahnya. Ada ART juga di sana yang mengurus bersih-bersih serta memasak. Pokoknya dia dan suami benar-benar menjadi pasangan super sibuk dengan segala tetek bengek kerjaan sampai terkadang lupa sama anak. Namun di awal tahun 2018, ternyata babysitter serta ART-nya sama-sama berulah dengan membawa kabur uang dan perhiasan yang dimilikinya. Udah sempat ya dilaporkan pada pihak kepolisian, tapi sampai bertahun nggak tertangkap juga. Ada berita sih mereka kabur ke negara Lebanon. Sebagian info bilangnya kabur ke Bahrain. Tapi bukan itu yang paling bikin pusing, karena sekarang udah nggak percaya lagi dengan yang namanya ART atau babysitter. Sementara Evelyn masih punya banyak proyek yang wajib dikerjakan tanpa boleh seenaknya resign. Akhirnya sang kakak ipar, kakak dari Michael pun didatangkan dari kota Legazpi, Filipina untuk bekerja menjagai putri mereka. Namanya Paula Dionido, usia 45, yang merupakan seorang janda dengan 2 putra. Namun udah pada kuliah kok, jadi nggak harus dijagain kayak bocah. Lumayan bisa dapat gaji. Dia bertugas sebagai pengawas putrinya Michael. Untuk bersih-bersih masih bisa dilakukan Evelyn sepulang kerja. Sementara makanan tinggal beli. Hal ini berjalan selama setahun sampai di bulan Maret 2019. Channel Mabar Kriminal sudah terpercaya dengan serangkaian kisah yang dibawakannya. Pasti bisa buat kamu semua terhibur. Makanya saya nggak bosan-bosannya selalu ingetin kalian untuk mampir dan tonton semua videonya. Daripada bingung mau ngapain lagi, mendingan segera cus ke channelnya Mabar Kriminal. Hadir 3 kali dalam seminggu, mampu memenuhi hasrat kamu semua pencinta kisah-kisah kriminal. Cerita dan editannya nggak usah diragukan lagi. Karena digarap serius, udah pasti bukan channel yang abal-abal. Habis nonton kasus ini, yuk mampir bareng ke channelnya Mabar Kriminal. Tadi saya bilang Bu Paula cuma menjaga sampai bulan Maret 2019, karena setelahnya Evelyn ngerasa ada yang gak beres dengan kakak ipar tersebut. Sering banget putri mereka yang usianya 4 tahun itu ngantuk-ngantuk terus saat sore mamanya pulang. Kok kayak makin lemes serta banyak mengeluh. Apalagi dia lihat si Paula belakangan kebanyakan sibuk main sosmed, joget-joget atau kena-kenalan dengan pria muda, bahkan pernah beberapa kali mengundang cowok ke rumahnya untuk kopi darat. Evelyn konsen pada anaknya yang dirasa janggal. Akhirnya dibawa ke dokter dan ketahuan bahwa sang putri kecil sering dikasih sirup batuk yang punya kandungan bikin ngantuk. Ini cukup berbahaya ya. Makanya kemudian Evelyn mengkonfrontasi kakak iparnya. Dia geledah kamar Paula, lalu didapatkanlah sirup yang dimaksud. Michael pun ikutan ngamuk karena ketahuan bahwa kakak kandungnya kok tega banget berbuat begitu. Paula ternyata males jagain ponakan, mau enaknya aja biar nggak capek seharian, putrinya dikasih sirup batuk biar tidur. Sampai akhirnya Paula pun diusir sambil nangis-nangis, yang penting tidak dilaporkan pada polisi. Selama 2 bulanan, akhirnya Evelyn selalu membawa anaknya ke sebuah penitipan karena nggak tahu lagi siapa yang akan dipercaya untuk menjagai putrinya.
Sore hari, baru dia atau suaminya bergantian menjemput dari daycare. Sampai kemudian di bulan Mei 2019, atasan Michael menawarkan seorang babysitter yang sudah habis kontrak dari saudara bosnya. Namanya adalah Diana Pertiwi, usia 28 tahun, yang aslinya berasal dari desa Tanjung Pandan, Belitung, Provinsi Babel, Indonesia. Sebelumnya, dia sudah bekerja selama hampir 2 tahun pada saudara bosnya Michael, makanya kemudian disuruh datang untuk menjagai putrinya. Diana nampak sebagai pribadi pendiam serta penurut. Sepenglihatan Evelyn dan Michael, ya dia sangat telaten dalam menjaga anak, masih kuat ngegendong, dan orangnya penyuka kebersihan. Jadi sambil jagain putri mereka ternyata, Diana hobi juga nih nyapu rumah, ngepel, ngelap kaca, dan kerjaan lain meskipun itu bukan job desk-nya. Untuk mencegah hal aneh-aneh terjadi pada putrinya, pasangan Dionido diam-diam menaruh 4 kamera CCTV di rumahnya, di ruang tamu, di dapur yang juga mencakup ruang makan, kamar Diana, serta kamar putrinya. Untuk kamar utama tidak diperbolehkan masuk karena selalu dikunci oleh mereka. Sampai pada pertengahan bulan Juli 2019, jadi belum genap 2 bulan Diana kerja di rumah tersebut, babysitter itu sering terlihat kedatangan tamu, yakni seorang pria yang dipercaya sebagai kekasihnya. Belakangan diketahui bernama Aldrin Tigasin, usia 30, yang aslinya dari wilayah Batangas, negara Filipina. Udah setahun lebih mereka pacaran. Baik Michael dan istrinya yang gak pernah mempermasalahkan, soalnya lelaki tersebut palingan ngobrol dan duduk hanya di teras serta ruang tamu. Walaupun sesekali waktu putrinya sedang tidur, si Diana ngebawa pacarnya masuk dalam kamar untuk memadu kasih. Agak risih bagi Evelyn karena gak suka rumahnya dibikin buat bercinta. Namun Michael bilang ya udahlah, biarin aja, namanya lagi kasmaran. Akhirnya sama sekali nggak pernah ditegur dan pura-pura nggak tahu. Sementara Diana juga nggak pernah sadar bahwa di rumah itu ada CCTV-nya. Pada Jumat sore 26 Juli 2019, betapa terkejutnya pasangan Dionido saat tahu bahwa brankas dalam kamarnya dibongkar paksa. Perhiasan serta uang senilai 100.000 peso atau 27 jutaan rupiah ternyata raib. Diana bilang dia nggak tahu apa-apa karena pintu kamar utama kan terkunci. Sampai Michael tahu ya bahwa pencurinya masuk dari jendela samping karena salah satu teralisnya kena gergaji. Dibukalah CCTV rumah dan dicurigai bahwa Aldrin yang melakukan hal itu. Sebab dari rekaman di ruang tamu, nampak lelaki tersebut sempat mendobrak dan mencongkel gagang pintu kamar, namun tidak berhasil. Sayangnya dari samping rumah tidak ada CCTV-nya. Diana kaget dengan rekaman video itu. Bahkan setelahnya, Evelyn membongkar lemari babysitter tersebut sampai ditemukan uang senilai 20.000 peso serta cincin milik ibu majikan. Diana menangis memohon ampun supaya tidak dilaporkan pada polisi. Dia ngaku dipaksa oleh kekasihnya supaya memberi akses masuk rumah tersebut untuk mencuri. Babysitter itu mencoba nelpon pacarnya, namun nampaknya Aldrin sudah kabur entah kemana bersama uang 80.000 peso serta perhiasan lainnya. Michael tetap membuat laporan pada polisi agar kelak menangkap lelaki tersebut. Namun cukup baik si pasangan Dionido ini karena mengampuni Diana, bahkan masih memberi kesempatan untuk kerja di situ. Karena emang sebagai babysitter dia kerjanya bagus kok. Namun dibuatlah surat perjanjian, jika Diana masih melakukan hal yang sama, maka ganjarannya adalah laporan polisi. Evelyn mulai kepikiran satu hal yang menurutnya bagus jika dikombinasi. Makanya kemudian menghubungi kakak iparnya lagi untuk datang ke rumahnya menjadi pengawas. Paula kan males ya jaga anak, si Diana pinter jaga putrinya. Suruh aja dua-duanya kerja di sana supaya nggak saling berbuat kejahatan, karena bagaimanapun Evelyn belum bisa resign dari kantornya sebab proyeknya besar-besar. Tetap harus ada yang jagain anaknya supaya hati lega. Hal ini sempat ditolak oleh Michael yang kemudian setuju karena bagaimanapun Paula kakak kandungnya yang masih perlu uang tambahan. Terbukti selama sebulanan dijalani hal tersebut cukup berhasil. Melalui CCTV yang diawasi, nampaknya duet antara Diana serta Paula berjalan dengan lancar. Putri kecil mereka juga selalu sehat, nggak ada keluhan apa-apa lagi. Pada hari Selasa 27 Agustus 2019, mendadak Evelyn pingsan di kantornya karena kecapean dan gangguan pencernaan, lalu dirawat di Cagayan Valley Medical Center. Nyatanya dia nggak diperbolehkan langsung pulang, wajib menginap di rumah sakit tersebut.
Michael sebagai suami mengambil cuti 3 hari karena ingin menemani istrinya, sedangkan sang putri tetap di rumah dijagai oleh Diana dan Paula. Memasuki hari kedua opname atau opnam, nampaknya Michael mulai kelelahan hingga menyuruh kakaknya bergantian jaga supaya dia pulang dulu istirahat dengan leluasa. Kamis malam 29 Agustus 2019 sekitar jam 11 saat anaknya sudah tidur, Michael masuk ke kamar sang babysitter untuk minta dipijitin kepalanya karena pusing luar biasa. Dia pun tertidur di paha Diana yang mulus dan mulai iseng grepe-grepe sampai ke belahan bokong belakang perempuan tersebut. Coba ditepis, namun sang majikan ngancam akan lapor polisi mengenai pencurian kemarin jika ditolak. Setelahnya, tangan Michael semakin liar ngegerayangin ke bagian dada dan diocop sebagaimana bayi kehausan minta ASI pada ibunya. Nggak sanggup perempuan itu ngelawan karena takut dipolisikan. Hal ini pun berjalan sepanjang malam sampai besok paginya. Waktu siangnya dengan menangis, Diana cerita kepada Paula berharap akan mendapat pembelaan. Namun perempuan itu malah mukul kepala Diana sebab dianggap memfitnah adiknya sendiri. Michael itu pria baik-baik, nggak mungkin mengkhianati anak istri. Emang Diana aja kali ya kegatelan menggoda duluan. Lagian Paula juga udah tahu mengenai kasus pencurian yang dilakukan babysitter tersebut, jadi nggak percaya apapun yang dibilang sama Diana. Pada hari Sabtu 31 Agustus 2019 sekitar jam 2 dini hari, Diana terbangun kaget saat mendengar suara teriakan wanita dari luar kamarnya. Langsung lari menuju sumber suara karena yakin itu teriakan ibu Paula. Namun saat di ruang tamu, dia malah ketemu dengan pacarnya, yakni si Aldrin sambil memegang pisau berlumuran noda merah. Lelaki itu ngaku baru saja menghabisi Paula, sudah menelepon pihak berwajib dan sedang menunggu polisi datang. Gak nyampe 30 menit kemudian, polisi beneran muncul di sana untuk menangkapnya, sekaligus ngebawa tubuh gak bernyawa ibu Paula ke rumah sakit Capital University. Kepada pihak berwajib, akhirnya Diana serta Aldrin mengaku bahwa mereka memang melakukan pencurian dari berangkas kediaman keluarga Dionido pada Jumat 26 Juli 2019. Setelahnya, Aldrin kabur dengan 80.000 peso atau sekitar 21 jutaan rupiah plus 6 buah kalung. Sementara Diana memegang 20.000 peso atau sekitar 5 jutaan rupiah beserta sebuah cincin. Setelahnya, Aldrin tidak pernah kabur ke luar negeri karena duit segitu mah dikit buat dipakai ke negara orang. Dia bersembunyi di kota Bacolod dan masih kontak-kontakan secara rahasia dengan Diana. Sampai pada Kamis malam 29 Agustus 2019 setelah digrepe-grepe oleh majikannya, Diana nelpon nangis-nangis mengenai perbuatan Pak Michael. Bahkan udah curhat sama ibu Paula pun bukannya dibela, justru dijambak dan ditendang oleh perempuan tersebut. Aldrin yang sakit hati mendengar cerita kekasihnya nggak sanggup menahan emosi, lalu berniat untuk menghabisi Michael serta Paula. Dia sengaja datang kembali ke Cagayan tanpa mengabari Diana, masuk dengan mendobrak pintu belakang, dan sempat keliling rumah mencari Michael tapi nggak ada sebab tuannya itu sedang di rumah sakit ngejaga istri. Malah kepergok oleh Paula di depan kamarnya hingga langsung aja dihabisi oleh Aldrin dengan pisau yang sudah dipersiapkan. Sebenarnya Aldrin nggak tahu muka Paula itu seperti apa karena kan belum pernah ketemu. Tapi menurut cerita Diana ya di rumah itu cuma ada dia dan Paula karena ibu majikan sedang diopname. Michael sempat menolak tuduhan grepe-grepe babysitter itu dan justru menuduh balik bahwa ini adalah akal-akalan Diana saja. Bahkan saat diperiksa ke CCTV, ternyata tidak ada rekaman untuk malam tanggal 29 Agustus. CCTV dalam keadaan off. Namun ternyata Diana cukup pintar dengan menghidupkan audio rekaman di HP-nya di bawah bantal, di mana terdengar suara Michael mengancam, minta dilayani, dan sempat memukul Diana beberapa kali karena menolak. Akhirnya kepolisian pun menetapkannya sebagai tersangka untuk pemaksaan perbuatan tercela, yakin bahwa CCTV sengaja di-off-kan Michael agar leluasa berbuat aneh-aneh. Menurut pengacara Lian Mejia, CCTV dapur dan ruang tamu di tanggal 31 Agustus dini hari sudah on kembali. Nampak Aldrin masuk rumah sendirian, lalu menyerang Paula yang memergokinya. Tidak ada bantuan dari Diana untuk membukakan pintu, karena engselnya emang terbukti bekas dibuka paksa. Bahkan CCTV itu juga menunjukkan sebuah kekejaman yang lumayan bikin hati ngenes selama beberapa minggu terakhir.
di mana Diana sering disiksa oleh Paula, disuruh nyuci bajunya sambil dijambak, disuruh bikin makanan sambil ditendang, bahkan pernah ditusuk dengan ujung payung sampai lehernya terluka. Kenapa tidak melawan? Karena Paula juga ngancam akan lapor pada polisi mengenai pencurian yang dilakukan oleh Diana dan pacarnya. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 6 Januari 2020, akhirnya hakim nih di Pengadilan Tinggi Provinsi Cagayan, Filipina menyatakan bahwa Aldrin Tigasin bersalah atas penghabisan nyawa Paula serta pencurian yang terjadi di kediaman keluarga Dionido. Lelaki itu terkena hukuman penjara 25 tahun. Michael Dionido terkena pasal perbuatan tercela juga ya, lalu menerima hukuman 5 bulan kurungan. Sementara Diana juga terkena tuntutan konspirasi pencurian dan divonis 2 bulan kurungan. Namun belakangan, dia dibebaskan dengan pembayaran denda, kemudian dipulangkan ke Indonesia per bulan Februari 2020 sebelum pandemi. Ibu Evelyn Rosbero tidak banyak buka mulut ya demi sang putri. Mungkin dia takut anaknya jadi ikut diwawancarai oleh wartawan. Tapi setelah suaminya bebas, mereka kemudian pindah ke kota Manila untuk membuka lembaran baru. Hayo, bagaimana nih menurut kamu? Apakah harusnya Diana tetap menanti sang kekasih keluar penjara? Karena bagaimanapun, Aldrin kan rela melakukan apa saja demi kehormatan babysitter tersebut. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.